Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, apakah saudara-saudara mengalami kesusahan ketika melakukan perbuatan baik? Ketika ada suatu tekanan bagi saudara-saudara ketika melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Ini menjadi satu tantangan bagi kita di hari ini saudara-saudara, dan biarlah ini menjadi perenungan kita yang menjadi bekal ketika kita melakukan aktivitas di hari ini. Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala ucapan syukur. Ketika hari ini kami boleh ada dalam keadaan kuat sehat diberkati oleh-Mu. Kami mau beraktivitas dan kami pun memohon agar supaya segala yang kami kerjakan di sepanjang hari ini dijadikan berhasil oleh-Mu. Dan biarlah kami mendasari kehidupan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan diberitakan pagi hari ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dan biarlah kami melakukannya semuanya itu berdasarkan kehendak-Mu saja. Terpuji Engkau selalu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi begini. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, orang Kristen harus menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Atas dasar apa orang yang melakukan kebaikan menjadi warga negara yang baik? Apalagi kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 berbunyi begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, hal ini berarti bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam tindakan-tindakan kita, bukan semata-mata datang karena diri kita, tetapi karena kita dimampukan oleh Tuhan Allah. Karena kita dilengkapi oleh Tuhan Allah untuk dapat melakukannya. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Mengingat kasih sayang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karya penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sungguh luar biasa saudara-saudara. Dan ketika kita hidup hari-hari ini dengan mengamini dan meyakini bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus tetap ada menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka niscaya segala sesuatu yang kita lakukan itu asalnya dari Dia saja. Dan karena asalnya dari Dia saja, maka marilah kita melakukan segala kebaikan dengan segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara, melakukan kebaikan tidak gampang. Melakukan kebaikan tidak mudah. Ketika melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu mungkin biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang berlaku jahat kepada kita, itu merupakan suatu hal yang mustahil. Itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Tetapi dalam bacaan ini saudara-saudara, kita jangan takut untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan akan mengarah pada suatu hasil yang baik pula. Memang tidak gampang saudara-saudara, orang-orang atau jemaat Kristen pada waktu itu untuk melakukan kebaikan ketika mereka hidup di dalam suatu kalangan kerajaan Romawi. Pada waktu itu yang menjadi kaisar adalah Kaisar Nero. Kita sungguh mengetahui bagaimana kehidupan seorang Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam, yang menganiaya bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi firman Tuhan mau katakan, tetap berbuatlah baik sekalipun sulit, sekalipun susah. Menjadi tantangan untuk kita hari ini. Apakah kita mau tetap melakukan kebaikan? Apakah kita tetap mau menerapkan, menjalani, bertindak sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak? Ini menuntut kebesaran hati kita. Ini menuntut kebesaran jiwa kita untuk tetap berbuat baik dalam segala keadaan kepada siapapun, termasuk bagi mereka yang tidak senang dengan kehadiran kita, termasuk mereka yang berlaku jahat terhadap kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini.
Firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman-Mu ini akan kami lakukan dengan tetap terus melakukan tindakan-tindakan yang membawa pada kebaikan bagi semua orang. Dengan cinta kasih-Mu yang besar, pengorbanan Yesus Kristus bagi kami yang membawa kami pada suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah kami tetap melakukan kebaikan-kebaikan ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami ada dalam kelemahan kami ada dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya Engkau yang memampukan kami. Terpuji Engkau selalu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama